Good morning everybody. Good morning, Miss. Baik, Miss. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu absen dulu ya. Monica, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Panto. Hadir, Bu. Baiklah. Minggu lalu kita telah belajar tentang elastisitas. Nah, kan ibu lanjutkan sekarang tentang tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus Young atau modulus elastisitas. Tapi sebelumnya ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Apa itu yang dinamakan dengan tegangan, regangan, dan modulus Young? Nah, mengapa di elastisitasan pernah melihat sepeda motor trail of ride? Nah, Bu. Nah, itu sepeda motor yang sering dipakai di gunung. Sepeda motor yang dibawa ke tempat-tempat yang penuh lumpur dan tempat-tempat curam. Mengapa orang-orang tidak menggunakan sepeda motor beat atau sepeda motor biasa seperti Supra? Mengapa harus menggunakan sepeda motor yang sering kita sebut dengan sepeda motor cross? Elastisitas adalah jawabannya. Selain daripada bentuk sepeda motor tersebut yang rapi, tapi sangat dipengaruhi oleh pegas yang merupakan komponen penyusun dari sepeda motor tersebut. Baiklah, tegangan ini bahasa ilmiah atau bahasa fisikanya itu disebut stres. Apabila pada sebuah benda kita berikan gaya luas sebesar F, maka molekul-molekul penyusun benda tersebut akan memberikan reaksi pada aksi yang diberikan oleh gaya. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton ketiga. Nah, untuk tegangan sendiri, secara matematis itu dirumuskan di mana tegangan dalam bahasa fisikanya itu disebut dengan tau atau simbolnya seperti ini, dan gaya itu disimbolkan dengan F, dan luas permukaan itu disimbolkan dengan A per meter kuadrat, sementara gaya satuannya adalah Newton dan luas permukaan benda satuannya adalah meter kuadrat. Nah, untuk pelajaran yang berikutnya adalah regangan atau strain. Apa benda diberikan gaya, maka benda yang mengalami perubahan panjang itulah yang disebut dengan regangan. Nah, secara teoritis regangan itu biasanya didefinisikan dengan selisih antara panjang awal atau panjang mula-mula dengan panjang akhirnya, atau delta L per L0. Nah, secara matematis regangan atau strain itu dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0. Jadi banyak. Nah, biasanya ini terjadi pada pegas. Ketika kita memberikan gaya pada pegas, maka pegas itu akan mengalami perubahan panjang. Modulus elastisitas atau modulus Young. Kenapa disebut dengan modulus Young? Itu karena penemunya adalah seorang fisikawan yang bernama Thomas Young, yaitu ditemukan pada abad ke-19. Nah, dia menemukan bahwa modulus elastisitas atau modulus Young ini sangat berpengaruh tentang ketahanan suatu bahan atau keelastisitasan suatu bahan. Nah, ini seringkali digunakan prinsipnya untuk membangun jembatan gantung. Nah, modulus Young atau modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, itu untuk tegangan itu apabila sebuah benda ini kita ibaratkan sebuah benda, kita berikan gaya, ini gaya, benda ini akan mengalami perubahan, di mana gaya ini berpengaruh terhadap luas permukaan benda tersebut. Maka kita temukan tadi rumus secara matematis ini dirumuskan dengan F per A. Nah, sementara untuk regangan diberikan gaya. Nah, untuk regangan sendiri tadi rumus yang telah kita temukan yaitu delta R per L0. Nah, ini ibaratnya pegas yang pertama setelah diberikan gaya, misalkan 2 cm. Setelah diberikan gaya,
bertambah panjang menjadi 3 cm. Nah, untuk regangan sendiri adalah perbandingan antara perubahan panjang tersebut dengan panjang mula-mulanya. Nah, untuk itu modulus Young atau modulus elastisitas menggabungkan yang kedua ini dengan membandingkan antara di mana modulus elastisitas ini membandingkan antara tegangan dengan regangan. Maka dapat juga kita tuliskan dengan E sama dengan F per A dan juga per regangan, atau tadi regangan adalah delta L per L0. Nah, ini dapat kita tuliskan secara lebih sederhana F per A dikali L0 per delta L. Untuk lebih memahami ini, sebenarnya di modulus elastisitas itu ada yang dinamakan dengan sebuah grafik yang menandakan batas keelastisitasan suatu benda. Nah, di sini Ibu akan menunjukkannya sendiri, bisa dilihat dan dipahami. Seperti yang Ibu bilang tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kita gunakan ini, pertama-tama setelah Ibu buat di situ ada petunjuknya. Nah, petunjuk itu berguna untuk kita gunakan untuk melakukan praktikum. Nah, bisa langsung dibuka di halaman kedua, yaitu tentang prosedur kerjanya. Nah, setelah kalian lihat prosedur kerjanya, karena alat dan bahan kita tidak memadai, maka kita menggunakan bebannya, yaitu gas yang terdiri dari 3 buah berat yang berbeda. Yang pertama itu ada yang 3 kg, yang kedua ada yang 5,5 kg, dan yang ketiga ada 15 kg. Nah, ini kita akan gunakan untuk mengukur seberapa panjang perubahan dari pegas ini ketika kita memberikan gaya dari, maka kita menggunakan bebannya, yaitu gas yang terdiri dari 3 buah berat yang berbeda. Yang pertama itu ada yang 3 kg, yang kedua ada yang 5,5 kg, dan yang ketiga ada 15 kg. Nah, ini kita akan gunakan untuk mengukur seberapa panjang perubahan dari pegas ini ketika kita memberikan gaya dari ketiga gas tersebut. Nah, kita akan menghitungnya. Panjang pegas mula-mula itu ada 25 cm. Nah, itu nanti dituliskan di bagian tabelnya. Ibu telah membuat tabelnya di halaman yang ketiga, coba dibuka. Dan kita akan menghitung berapa perubahan panjang yang dalam. Kita tunggu sampai. Baiklah, kita akan mengukurnya. Nah, setelah diukur perubahan panjangnya hanya bertambah 1 cm. Berarti setelah diberikan gas yang masanya 3 kg, maka dia bertambah panjang 1 cm. Nah, untuk yang kedua kita gunakan yang massa 5,5 kg. Silakan. Nah, kita akan menghitung panjangnya kembali, yaitu panjangnya bertambah sekitar 3 cm. Berarti dia ada 28 cm. Kembali diangkat untuk massa yang kedua, dan untuk massa yang ketiga kita akan mengangkatnya bersama-sama. Nah, untuk ini sepertinya panjangnya akan lebih dari 30 cm. Tapi kita akan mencobanya. Pertama itu ada 30 cm ditambah 3 cm. Nah, berarti totalnya 33 cm. Nah, untuk ini Ibu tagih minggu depan, dan Ibu akan membagikan PR. Ini ada sekitar 10 soal. Bisa dilihat buku cetaknya dan bisa benar-benar paham. Dan ini minggu depan Ibu akan uji satu persatu di depan kelas. Oke. Sekian untuk materi kita hari ini. Ibu harap
kalian mampu paham dengan mengerjakan tugas kognitif yang telah Ibu berikan dan tugas psikomotorik, yaitu dengan mengisi LKPD, dan ada beberapa pertanyaan telah Ibu siapkan di sana, ada sekitar 5 kalau nggak salah, iya ada 5. Nah, dengan pertanyaan itu tentang trail of road, itu kenapa kita harus menggunakan sepeda motor trail of road pada perjalanan terjal? Kenapa tidak menggunakan motor beat? Nanti itu kalian jawab di LKPD-nya. Oke, sekian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhirinya, lebih baik ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai.